Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 129. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan atas kesengajaan admin. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Akmal menghubungi Pak Dimas kalau Pak Akmal meminta Andi untuk datang ke ruang HRD karena ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh Andi. Baik, mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Dan tak berapa lama kemudian Andi telah sampai ke ruang cleaning service. Di ruang tersebut Andi langsung bertemu dengan Pak Dimas. Saat itulah Andi pura-pura bertanya ke Pak Dimas, "Pak, pekerjaan apa Pak buat saya saat ini?" Mendapat pertanyaan tersebut, Pak Dimas kemudian menjelaskan kepada Andi kalau saat ini Andi diminta untuk segera ke ruang HRD karena Direktur HRD meminta Andi untuk ke sana. Pak Dimas sendiri sebenarnya agak aneh juga dengan kejadian ini. Karena Pak Akmal menyebutkan nama Andi secara spesifik. Biasanya mereka hanya minta seorang cleaning service tanpa menyebutkan nama. Namun Pak Dimas tidak terlalu memikirkan kembali hal tersebut. Pak Dimas kemudian berkata kepada Andi, "Mas, cepat Mas ke sana. Tidak enak kalau bos kelamaan nunggu. Nanti kita kena marah kan jadi repot Mas," kata Pak Dimas sambil sedikit tersenyum kepada Andi. "Baik Pak, saya akan segera ke ruang HRD. Saya pamit ya Pak," kata Andi kepada Pak Dimas. "Baik Mas, silahkan," kata Pak Dimas. Andi segera meninggalkan ruang cleaning service dan Andi ternyata langsung menuju parkiran motor. Namun Andi terlebih dahulu menghubungi Pak Akmal dan mengucapkan terima kasih karena Pak Akmal telah membantunya. Kini Andi telah mengendarai sepeda motor untuk datang ke alamat yang telah diberikan Pak Billy. Dan dengan perjalanan kurang lebih 1 jam kini Andi telah sampai ke alamat yang dituju. Area perusahaan ini adalah sebuah gedung atau tower 9 lantai dan pada tower tersebut terpampang jelas nama perusahaan yang ditujunya. Andi kemudian memarkirkan motornya dan Andi kini telah berada di pintu utama di perusahaan tersebut. Di ruangan tersebut pengamanan memang terlihat begitu ketat apalagi saat ini dalam kondisi wabah COVID-19. Di pintu masuk itulah Andi kemudian meninggalkan KTP-nya dan ditukar dengan kartu visitor. Di pos tersebut Andi kemudian ditanyai oleh seorang security tentang keperluan Andi datang ke perusahaan tersebut. Andi kemudian menyebutkan nama seseorang seperti nama yang kemarin diberikan oleh papanya. Petugas keamanan tersebut ternyata agak kaget ketika melihat seorang pemuda yang ingin bertemu dengan salah seorang petinggi perusahaan tersebut. Dan ketika petugas keamanan tersebut terlihat ragu, maka kali ini Andi kemudian berkata, "Begini saja Pak, Bapak hubungi saja beliau nanti sampaikan kalau saya Andi ingin bertemu dengan beliau. Saya Andi anaknya Pak Billy Pak. Beliau pasti tahu kok Pak," kata Andi kepada satpam tersebut. Satpam itu kemudian memberitahukan kepada komandan satpam tentang salah seorang tamu yang ingin bertemu dengan salah satu pejabat perusahaan tersebut. Dan tak berapa lama kemudian sang komandan satpam yang bernama Pak Faisal kemudian mendatangi Andi. "Selamat siang Mas. Maaf keperluannya apa ya Mas datang ke sini?" kata komandan satpam tersebut kepada Andi. Andi kemudian berkata kalau dirinya ingin bertemu dengan Pak Ferdinand.
Mendengar kata-kata dari Andi tersebut, Pak Faisal kemudian berkata, "Kalau gitu Mas Andi tunggu dulu ya Mas, biar kami menghubungi beliau dulu, soalnya beliau ini kan sibuk banget, maka saya harus konfirmasi dulu Mas," kata Pak Faisal kepada Andi. Dan karena Komandan Satpam itu terlihat sopan, Andi kini membiarkan segala sesuatunya berjalan apa adanya. Kini Andi kemudian duduk di ruang tunggu yang ada di samping pintu masuk itu. Tak berapa lama kemudian Pak Faisal menghubungi sekretaris dari Pak Ferdinand. Setelah Andi menunggu sekitar 15 menit, tiba-tiba dari dalam perusahaan itu keluar salah seorang pejabat perusahaan. Hal ini terlihat karena semua orang yang berpapasan kepada orang tersebut terlihat begitu menghormatinya. Dan pejabat perusahaan tersebut kemudian mendatangi pos keamanan yang berada di samping pintu masuk perusahaan. Saat itulah Pak Faisal dan seluruh satpam yang ada di tempat tersebut terlihat memberikan hormat kepada pejabat perusahaan itu. Ternyata orang tersebut adalah orang yang ingin ditemui Andi. "Pak, Andinya di mana nih Pak?" kata Pak Ferdinand kepada Komandan Satpam. Pak Faisal kemudian berkata, "Itu Pak yang sedang di ruang tunggu dengan memakai jaket hitam," kata Pak Faisal. Kini terlihat Pak Ferdinand melihat ke arah ruang tunggu tersebut. Dan kini dilihatnya seorang pemuda yang memakai jaket hitam. Pemuda itu terlihat sangat sederhana dan kali ini Pak Ferdinand terlihat agak ragu. Masa iya komisaris perusahaan ini ternyata masih semuda itu dan terlihat begitu sesederhana seperti itu. Namun kini terlihat Pak Ferdinand mengabaikan dengan semua kata hatinya tersebut. Pak Ferdinand kemudian berjalan ke arah Andi sedang duduk. Dan tak berapa lama kemudian Pak Ferdinand duduk di samping Andi karena saat itu masih ada beberapa kursi yang kosong. "Selamat siang, maaf ini Pak Andi putra Pak Billy ya," kata Pak Ferdinand dengan sopan kepada Andi. Kini Andi kemudian bangkit dari duduknya dan berkata, "Selamat siang Pak. Iya, saya Andi Nicholas putra Pak Billy Nicholas Pak. Apakah Bapak ini Pak Ferdinand ya Pak?" Kini Pak Ferdinand yang sedikit dibuat kaget oleh ucapan pemuda itu. Ternyata pemuda tersebut adalah salah satu komisaris di perusahaan ini. "Waduh, maaf Pak Andi, ini kok penyambutannya seperti ini ya?" Mendengar ucapan Pak Ferdinand tersebut, Andi kemudian terlihat tersenyum dan berkata, "Enggak apa-apa Pak, santai saja. Saya kesini diminta oleh papa saya untuk bertemu dengan Bapak. Membicarakan beberapa hal Pak," kata Andi dengan sopan kepada Pak Ferdinand. "Oh iya Pak Andi. Kalau gitu silahkan Pak Andi ke atas saja biar saya tunjukkan ruangan Pak Andi sambil nanti kita bicara di sana ya Pak," kata Pak Ferdinand kepada Andi. Kini terlihat Pak Ferdinand berjalan dan mempersilahkan Andi untuk berjalan di depannya. Dan ketika mendekati pintu masuk, Pak Ferdinand kini berbisik kepada Pak Faisal, "Pak, kasih KTP-nya Pak Andi. Lain kali Bapak jangan tahan KTP Pak Andi ya. Beliau ini komisaris perusahaan ini Pak." Kini terlihat Pak Faisal yang wajahnya tampak berbeda. Pak Faisal tampak kaget dan sedikit memerah wajahnya. Dan ketika Andi melewati pintu masuk saat itu juga Pak Faisal langsung memanggil Andi. "Pak, maaf Pak, ini KTP-nya. Mohon maaf ya Pak atas ketidaknyamanannya," kata Pak Faisal kepada Andi. "Iya Pak, tidak apa-apa. Sama-sama Pak," kata Andi sambil tersenyum kepada Pak Faisal. Pak Faisal kemudian menyuruh 2 orang satpam untuk mengawal Andi. Namun mendengar hal tersebut Andi menolak dengan halus. "Terima kasih Pak. Gak apa-apa Pak, biar saya berdua saja Pak dengan Pak Ferdinand Pak." Kini Andi kemudian melanjutkan langkahnya untuk menuju ke lantai 3 dari perusahaan tersebut.
Di lantai 3 itulah Pak Ferdinand mengajak Andi untuk berbincang dan sekaligus menunjukkan ruangan Andi termasuk ruang komisaris yang lain. Karena hampir seperempat bagian dari lantai 3 memang untuk ruang direksi dan komisaris perusahaan ini. Kini Andi dan Pak Ferdinand telah berada di lantai 3. Pak Ferdinand adalah direktur umum di perusahaan ini. Dan beliau memang lebih mengetahui tentang seluk-beluk perusahaan ini termasuk tentang kepemilikan saham di perusahaan ini. Dan Pak Ferdinand tahu betul kalau Andi dan Pak Billy adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Kepemilikan saham ayah dan anak tersebut bisa melibat siapapun yang ada di dalam perusahaan ini. Hal inilah yang membuat Pak Ferdinand begitu segan terhadap Andi. Apalagi mengingat usia Andi yang masih sangat muda. Hampir bisa dipastikan tingkat emosional Andi pastilah belum stabil dan dia dengan mudah bisa membuat keputusan konyol untuk perusahaan. Mengingat hal itu maka Pak Ferdinand haruslah ekstra hati-hati dalam menghadapi Andi. Kini Pak Ferdinand kemudian bersama dengan Andi menyusuri dan menjelaskan kepada Andi ruangan yang ada di lantai 3 tersebut. Pak Ferdinand kemudian menunjukkan satu ruangan yang terlihat mewah. Ya, ruang komisaris tersebut adalah ruang untuk Andi. Ruangan tersebut sudah didesain sedemikian rupa sehingga terlihat begitu mewah dan menarik. "Pak Andi mau bicara di sini atau di mana, Pak?" kata Pak Ferdinand. "Bagaimana kalau di ruang meeting saja, Pak, sambil Bapak undang nama-nama ini ya, Pak?" kata Andi sambil menyerahkan secari kertas yang diberikan papanya. Tak lama kemudian Andi telah tiba di ruang meeting yang ada di lantai 3 dan beberapa saat kemudian kini para direksi telah datang. Bahkan kali ini salah seorang komisaris yang merangkap sebagai direktur utama yaitu Pak Michael juga turut hadir di tempat tersebut. Dan acara di ruang meeting tersebut saat itu ternyata tak lebih hanya sebuah perkenalan Andi dengan para pimpinan di perusahaan. Kini para pimpinan yang baru pertama bertemu dengan Andi tersebut kemudian mereka juga saling memperkenalkan diri kepada Andi. Dan mereka cukup kaget dan heran ketika mengetahui ternyata Andi sang komisaris perusahaan ini adalah seorang pemuda yang masih terlalu muda untuk mengemban jabatan setinggi itu. Namun ketika mereka mengingat siapa sebenarnya Andi maka kini mereka menjadi maklum. Ya, karena Pak Billy adalah pengusaha besar tingkat nasional yang begitu terkenal dan Andi adalah putra pertama dari pengusaha besar tersebut. Saat itulah Andi kemudian berkata kepada para direksi di perusahaan itu, "Bapak-bapak, jika ada bapak-bapak yang saat ini mempunyai program kerja untuk perusahaan saya, persilahkan. Tentu program ini adalah program baru yang penuh dengan inovasi sehingga saya harap ini berdampak sangat bagus untuk perusahaan. Silahkan Pak, nanti biar kita evaluasi bersama-sama," kata Andi nampak begitu percaya diri. Para direksi saat itu sungguh merasa berbeda dari biasanya. Kali ini Andi terlihat begitu tegas. Dan para direksi kini menjadi sedikit risau karena mereka tahu betul kalau pemilik yang baru dari perusahaan ini adalah pemilik beberapa bisnis raksasa yang ada di negeri ini. Sehingga tentu saja mereka para direksi tidak ada apa-apanya di hadapan pemuda tersebut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 129. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada yang lain. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar di kolom komentar untuk kemajuan channel dan cerita ini. Terima kasih.